Oke, selamat siang teman-teman. Sudah setengah satu ya, kita mulai saja untuk pertemuan perdana ini. Oke, ini saya ajukan ya, kemarin mau diadakan Kamis, ternyata Kamis libur, ya sudahlah kita coba untuk diajukan saja. Oke, teman-teman, mungkin di sini untuk pertemuan perdana ini, di sini saya hanya coba untuk memberikan pengarahan awal dulu ya untuk bimbingan skripsi teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman silahkan melalui grup saja ya. Jadi kita memanfaatkan grup sebagai media komunikasi untuk bimbingan skripsi karena ini jumlahnya sangat banyak, jumlahnya lebih banyak daripada semester-semester selanjutnya. Mungkin di sini saya belum bisa memfasilitasi pertanyaan dari teman-teman secara Zoom ya. Ini saya rekam ya, teman-teman. Nanti akan saya share di grup. Dan kalau misalnya terdapat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan skripsi, saya mohon dituliskan di grup saja. Ya, takutnya kalau misalnya japri, nanti tidak kecanda, ya, tidak terbaca, dan mungkin ada satu dua pertanyaan yang bisa mewakili dari teman-teman yang lain. Nanti teman-teman saya mohon update terus ya. Nanti saya akan coba banyak memberikan informasi-informasi terbaru di grup. Jadi dibiasakan untuk update di grup ya. Kalau misalnya terdapat beberapa hal-hal yang mungkin sudah ditanyakan di bagian atas, silakan Anda scroll ke atas ya. Jadi kalau misalnya memang terdapat beberapa pertanyaan yang saya kira pertanyaan umum yang mungkin juga bisa mewakili semuanya mahasiswa bimbingan skripsi saya, nanti sebagian dituliskan di grup. Oke, teman-teman, saya coba untuk menyampaikan menyampaikan alur kegiatan kita di skripsi. Ini total di semester ini saya membimbing 70 sekian ya. Saya lupa berapa angka pastinya. Ini jumlah yang besar ya. Jadi saya juga mohon kerjasamanya dari teman-teman ya, bahwa semuanya mungkin pengen diprioritaskan ya, semuanya mungkin pengen diperhatikan, tapi inilah waktunya teman-teman untuk menentukan keputusannya sendiri, dan inilah waktu teman-teman untuk istilahnya mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda pelajari selama ini di kampus ya. Coba dicek lagi mata kuliah semester 1, 2, 3 sampai mata kuliah terakhir di semester 7 misalnya. Nah, kemudian terkait dengan mata kuliah yang berhubungan dengan skripsi dari Metopen skripsi. Kemudian kalau nggak salah kemarin atau bulan lalu saya pernah menyampaikan arahan ya lewat YouTube. Nanti saya coba untuk share lagi teman-teman. Oke, untuk terkait proses bimbingan, karena ini masih online, ya kita masih menyesuaikan peraturan dari kampus, ya, dan kita modelnya nanti Zoom dan melalui grup dan email ya. Nah, teman-teman silakan bisa dicermati ya. Nanti juga saya akan merekamnya, akan saya membagikan ke grup ya. Jadi untuk media Zoom, saya akan usahakan kita bisa ketemu 2 minggu sekali. Setiap hari Kamis, ya, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi teman-teman, media Zoom ini nanti modelnya, saya mungkin nanti akan mencoba untuk merekap atau merangkum beberapa pertanyaan beberapa mahasiswa yang mungkin belum jelas ya. Jadi selama rentang waktu ya antara 2 minggu ini nanti teman-teman bisa berdiskusi di grup ya. Cuma untuk di Zoom-nya itu nanti mungkin lebih ke memperjelas temuan-temuan masalah yang dialami sama teman-teman di lapangan
ya. Kemudian untuk sistemnya nanti modalnya kirim naskah dulu teman-teman, ya. Kita memang terbatas tempat dan waktu ya. Nanti untuk pengiriman naskah ini harap dicermati teman-teman, saya hanya bisa menerima atau ini sepakat ya, untuk pengiriman naskah ke email itu hanya setiap Jumat sampai Minggu saja. Jadi kalau misalnya hitungan hari, berarti Jumat jam 00.00 sampai Minggu jam 23.59. Kalau misalnya ada yang mengirim email di luar Jumat sampai Minggu ini, ya saya nggak akan baca ya. Ini mungkin lebih tepatnya saya coba untuk membagi pikiran saya. Ya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu saya fokuskan untuk melihat naskah yang sudah dikirimkan. Dan harap perhatikan subjeknya, ya subjeknya tuliskan naskah skripsi dan nama Anda. Misalnya naskah skripsi, strip, Yantia misalnya. Kemudian jangan lupa filenya silakan tuliskan nama Anda. Jadi bukan file yang hanya tertulis asal-asalan, tapi tuliskan nama Anda. Dan formatnya sih sebaiknya format Word ya, teman-teman ya, jangan PDF ya. Jadi kalau misalnya di Word ya, mungkin saya akan lebih mudah untuk mengkoreksinya. Nah, nanti selama seminggu sampai 2 minggu ke depan, ya bagi naskah yang telah saya koreksi, nanti akan saya kirimkan balik ya, teman-teman, di email ya. Sehingga nanti pada saat ya harapannya seminggu ya, seminggu sampai 10 hari setelah naskah Anda kirimkan, nanti saya balikin lagi ke teman-teman, dan di minggu berikutnya Anda bisa mengirimkan naskahnya kembali. Jadi ritmenya seperti itu, ritme kerja kita. Ya, ini saya menentukan kondisi seperti ini win-win solution ya. Jadi harapannya teman-teman sudah banyak belajar di seminar di P3 ya sampai ke skripsi. Seharusnya Anda sudah mulai paham ya terkait dengan rancangan alur penulisan skripsi Anda. Ya, jadi saya kira waktu 2 minggu plus nanti diimbangi dengan diskusi di grup WA, semoga bisa cukup ya teman-teman. Oke, kemudian untuk hal berikutnya yang perlu dipahami sama teman-teman, kemarin kalau saya sudah pernah menyampaikan ya, menyiapkan referensi teman-teman ya, kalau Anda sudah fix permasalahannya, sudah fix konsepnya, coba mulai menyiapkan referensi ya, harusnya mungkin dari kemarin-kemarin ya sudah disiapkan. Oke, ini adalah 3 prioritas dasar referensi Anda, teman-teman. Yang pertama, referensi utama jelas dari buku ya. Jadi saya mohon teman-teman silakan cek ya variabelnya apa. Kemarin saya memberikan beberapa contoh soft copy buku, mungkin belum semua variabel mewakili di buku-buku tersebut, tapi yang menjadi dasar utama ya, teori yang menjadi dasar utama ini meliputi definisi, aspek, dan faktor itu sebisa mungkin dari buku sumber asli. Kalaupun misalnya Anda kesulitan, Anda bisa cek ya, mungkin di daftar pustakanya, mungkin di penelitian orang lain, cek di Google-nya. Di situ saya kira sudah banyak beberapa buku yang soft copy. Jadi diusahakan Anda harus menggunakan buku sebagai referensi utama. Dan diusahakan bisa di-copy ya, teman-teman ya, referensinya ya. Kalau misalnya di soft copy-nya, atau mungkin bukunya secara soft copy, bisa Anda save filenya, atau bisa Anda screenshot di bagian yang Anda ambil. Karena bisa saja nanti beberapa penguji itu meminta Anda untuk menunjukkan bukti referensi. Ya, jadi beberapa, saya nggak menyebutkan siapa pengujinya, tapi memang nanti beberapa penguji yang akan menanyakan apakah buku yang Anda gunakan memang sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Yang kedua, jurnal, teman-teman. Ya, jurnal ini bisa digunakan untuk mencari data, ya, data umum, data penguat terkait dengan variabel yang Anda angkat, ya. Jadi jurnal ini menjadi referensi kedua setelah buku
baru kemudian skripsi atau tesis. Nah, kenapa kok skripsi sama tesis tidak terlalu direkomendasikan? Karena skripsi atau tesis itu belum direview, artinya baru berdasarkan dosen pembimbing dengan mahasiswa. Karena kalau misalnya untuk sampai ke jurnal, itu butuh review ya, agar penulisannya sesuai dengan standar jurnal yang ditentukan seperti apa. Sehingga tentu saja antara skripsi dengan jurnal lebih percaya atau mungkin lebih yakin dari jurnal. Jadi untuk skripsi, tesis, jurnal itu hanya bisa digunakan untuk penguat data ya. Jadi misalnya Anda mau mencari data penelitian atau mungkin mencari penelitian yang sejenis dengan variabel Anda. Nah, itu Anda bisa gunakan jurnal atau skripsi sebagai penguat ya, tapi diusahakan jurnal ya. Kalau tadi ya, kalau kepepetnya memang tidak ada ya Anda bisa menggunakan skripsi atau tesis ya. Kemudian ya ini saya kira teman-teman coba untuk sekalian refresh ya beberapa mata kuliah yang kemarin pernah diambil dari semester 1, 2, 3, 4 ya, itu saya kira cukup banyak beberapa mata kuliah yang bisa digunakan lagi ilmunya ya, dari mulai statistik, konstruksi alat ukur dan sebagainya sampai mata kuliah PIO sendiri ya, itu coba dicek kembali. Oke, ini saya coba untuk bikin rundown teman-teman ya. Gini, ini harapan saya teman-teman yang memang dari P3 sudah jelas konsepnya, sudah jelas arahnya, harapan saya lebih mudah ya untuk masuk ke skripsi. Karena secara konsep, secara latar belakang, Anda sudah memahami, dan perlu diingat teman-teman, ya, Anda tidak hanya menuliskan skripsi saja, tapi Anda juga paham sama apa yang Anda tulis, itu kuncinya. Karena di skripsi, Anda diminta untuk mempertanggungjawabkan setiap tulisan yang Anda ketik, yang Anda tulis di situ. Jadi, pahami skripsi Anda, pahami variabel Anda, pahami konteks masalahnya, pahami subjeknya. Jadi, pilih subjek yang memang Anda mampu, pilih lokasi yang sekiranya memang Anda mampu, ya. Karena misalnya Anda sudah memahami lokasi penelitian, sudah memahami subjek Anda, insya Allah Anda akan paham seterusnya. Karena kalau Anda masih ingat, kita belajar intervensi organisasi, permasalahan setiap perusahaan beda. Permasalahan setiap organisasi atau permasalahan yang dialami oleh setiap subjek di setiap organisasi berbeda, menyesuaikan masing-masing latar belakang kondisi organisasinya. Kita nggak bisa menyamakan ya antara kantor, perusahaan, pabrik dengan bank itu punya masalah yang sama, pasti beda ya, karena juga ritme kerjanya juga berbeda, lingkungannya juga berbeda. Organisasi di sekolah, di kampus dibandingkan organisasi di institusi atau mungkin di instansi, di PNS berbeda ya, karena yang perlu Anda pahami adalah kuncinya itu paham terkait dengan kondisi lokasi penelitian, seperti apa ritmenya, seperti apa lingkungannya dan sebagainya. Oke, ini planning kita ya. Jadi mungkin PR-nya teman-teman, karena kita punya standar ya, punya standar penulisan. Jadi semoga teman-teman bisa menyesuaikan standar yang telah ditentukan dari fakultas ya. Kalau misalnya saya lihat Anda belum mengikuti standar, ya harus mengikuti standar dulu. Ya, artinya ya ini juga buat memudahkan Anda nanti ketika ada ujian. Artinya kalau skripsi Anda sudah mendekati standar yang telah ditentukan, itu juga akan lebih mudah untuk teman-teman nantinya. Oke, kita targetkan paling tidak akhir April itu bab 2 selesai ya, teman-teman ya. Bab 1, bab 2 ya. Ini saya coba untuk menyamakan kondisi. Ini mungkin totalnya kan sekitar 70-an ya, sesuai bimbingan saya. Mungkin ada berapa yang bisa mengikuti progresnya, ada berapa yang mungkin agak lambat, tapi saya coba untuk mengambil tengah-tengah ya. Jadi paling tidak ancar-ancarnya akhir April bab 2 selesai, dan di bulan Mei teman-teman sudah mulai merancang skala ya, alat ukur.
karena Mei terbatas Lebaran, ya kalau nggak salah Lebaran di tanggal belasan, ya itu menjadi waktunya teman-teman untuk membuat skala ya. Jadi ya Lebaran, libur-libur ya, tapi juga jangan terlalu terlena, ya karena kalau Anda mulai skripsi di semester genap ini memang biasanya terpotong euforia Lebaran ya, teman-teman ya. Nah, ancer-ancernya paling tidak Juni itu teman-teman sudah tryout dan penelitian. Kalau Anda mau niat sebenarnya antara tryout dengan penelitian itu mungkin seminggu selesai. Ya, ini sekali lagi tergantung kondisi subjek Anda, tergantung bagaimana teman-teman masuk dalam lingkungan subjek. Ya, sekali lagi kalau misalnya lingkungan kerja Anda di perusahaan itu bisa mulai nembusi dari sekarang. Anda bisa mulai merencanakan ya, oh saya mau ambil datanya bulan Juni, ya, jadi bisa ngepasi kondisi yang ada di sana, ya. Oke, kemudian saya kira kalau misalnya Anda sudah penelitian untuk masuk ke bab 4 dan bab 5, itu pengalaman teman-teman mahasiswa itu nggak lebih dari 2 minggu, ya, karena sudah ada hasilnya, sudah ada rumusnya, sudah ada konsepnya, jadi seharusnya paling tidak ya Juli ini ada berapa yang sudah daftar sidang. Kalau memang sekali lagi standar penulisan Anda sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Nah, estimasinya nanti Agustus ya, Juli pertengahan menjelang akhir ya sampai pertengahan Agustus itu waktu Anda untuk ujian. Karena biasanya batas terakhir untuk daftar ujian di bulan Agustus ya itu biasanya sekitar tanggal 15 sampai tanggal 20 Agustus. Karena tanggal 25 ke atas itu biasanya sudah yudisium ya, dan saya harap teman-teman jangan mepet ya, kalau misalnya memang Anda tidak bisa jangan memaksakan untuk mengikuti ujian menjelang waktu habis ya, karena sekali lagi ini cukup banyak ya mahasiswanya, jadi mohon kerjasamanya. Kalau misalnya Anda pengen ngejar satu semester, ancar-ancarnya paling enggak Juli udah selesai, dengan catatan ya itu tadi, naskah atau mungkin penulisan skripsi Anda sudah sesuai dengan standar ya. Anda bisa coba ngecek ya, ngecek di beberapa skripsi teman Anda, hanya ngecek ya, jangan copy paste ya, jangan plagiat apalagi, hati-hati. Ya, Anda bisa membaca tapi jangan copy paste ya. Gunakan arah pikiran Anda sendiri. Hati-hati, kemarin ada beberapa yang ketahuan plagiat ya sehingga dibatalkan lulusannya. Itu juga nanti repot di semuanya, repot Anda, repot dosen pembimbingnya, dan repot dari TU-nya. Oke, ini gambarannya ya teman-teman ya untuk planning kerja kita. Kemudian oke, ini langkah pertama yang harus Anda kerjakan, yang harus Anda lakukan. Ini saya kira teman-teman uh, yang kemarin sudah kita pernah bahas ya di bulan apa ya, saya lupa ya, akhir Januari ya. Paling tidak teman-teman ketika sudah selesai P3 itu kan udah lumayan komplit nih. Cuma karena P3 itu kan masih ruang lingkupnya kuliah ya, dan mungkin beberapa naskah yang telah dikumpulkan teman-teman di P3 itu kemungkinan belum sesuai dengan standar. Nah, oke, untuk PR-nya teman-teman ya, ini saya cetak biru ya. Teman-teman, untuk yang dikumpulkan di minggu depan naskahnya itu silahkan tuliskan, atau mungkin di naskahnya itu dituliskan sampai dasolen terlebih dahulu ya. Jadi saya sampaikan juga ya, bab 1 ini kan krusial ya, karena bab 1 sebagai latar belakang permasalahan. Anda mengangkat suatu variabel, mengangkat suatu permasalahan, itu perlu ada dasarnya. Jadi yang pertama, ungkap dulu kondisi lokasi penelitian atau kondisi subjek. Jadi perlu dipahami bahwa milih lokasi, milih subjek itu nggak sekedar milih. Ya, oh saya pilih di Pemda Samarinda misalnya, karena mungkin ayah saya kerja di sana. Ya jangan seperti itu. Itu nggak apa-apa. Cuma sebagai seorang peneliti, Anda harus punya keyakinan, Anda harus punya alasan ilmiah. Kenapa kok milih kantor Pemkot Samarinda sebagai lokasi apa? Lokasi penelitian. Intinya ciri khasnya
ciri khasnya organisasi yang Anda pilih dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Apa yang membedakan? Itu poin yang jadi ya poin pentingnya ya. Kalau mau menjelaskan lokasi penelitiannya, ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman penelitiannya tidak terbatas di satu perusahaan saja, artinya subjek secara luas, misalnya karyawan outsourcing, pegawai bank, atau karyawan kontrak misalnya, atau guru misalnya, Anda ungkap, Anda fokuskan ke kondisi subjeknya. Jadi mungkin saya lihat ada beberapa teman-teman yang tidak terikat di satu lokasi aja ya. Jadi artinya yang penting subjeknya karyawan kontrak misalnya kayak gitu. Nah, Anda harus punya pemahamannya. Kenapa kok yang diangkat karyawan kontrak? Karyawan kontrak ini yang seperti apa sih? Yang membedakan dengan yang lain seperti apa sih? Nah, dan ini nanti arahnya ke variabel tergantung. Ungkap definisi, ungkap aspek, ya, kemudian ungkap data umum. Data umum adalah data penguat yang menjelaskan bahwa variabel Anda itu masih update, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda mengangkat intensi turnover misalnya, ya Anda mencari data umumnya tentang turnover. Syukur-syukur kalau misalnya data umum yang Anda dapatkan itu lokasinya hampir sama dengan tempat Anda. Misalnya intensi turnover guru di SMA 1 Madiun misalnya. Ya coba Anda cari beberapa data umum. Nah, ini Anda bisa lihat di artikel, bisa Anda lihat di jurnal. Dan sebisa mungkin 3 tahun terakhir ya, teman-teman ya, kalau mencari data umum ya, jangannya 2015, jangannya 2016, itu sudah nggak update. Karena kondisi dari tahun ke tahun, setiap perusahaan pasti dinamis. Ya. Jadi sebisa mungkin cari yang paling tidak 2017 lah minimal untuk mencari data umumnya. Nah, data umum diperlukan itu tadi ya, meyakinkan bahwa memang variabel yang Anda angkat masih update. Artinya masih banyak nih yang meneliti tentang turnover, tentang engagement, dan sebagainya. Nah, data khusus, DASEIN, ini data yang terkait dengan lokasi penelitian. Ya, silakan dibaca, silakan dicek seperti apa ketentuannya, jumlah subjek yang harus diwawancara dan sebagainya. Kemudian baru ungkap dasolennya. Ya, harapannya seperti apa, arti pentingnya seperti apa. Oke, jadi paling tidak teman-teman ya, ini minggu kedua ya. Jadi besok pada saat Anda mengirimkan naskah ya, silakan Anda kirimkan dulu dari latar belakang cover jangan lupa sampai ke dasolen ya, sehingga saya akan lebih mudah untuk mengecek apakah alur berpikir Anda sudah sesuai dengan standar atau belum. Ya, baru kemudian kita masuk ke faktor dan dinamika. Kalau untuk bab 2 saya kira lebih mudah ya, cuma nanti yang jadi PR dinamikanya. Ya, dinamika bab 2. Anda harus menjelaskan per aspeknya kan, dikaitkan dengan VT Anda. Cuma kalau untuk definisi faktor kan tinggal menyadur saja kan dari referensi. Oke, teman-teman mulai bergerak ya, mulai serius ya. Ini apa ya, masa pandemik ya, insya Allah ini menjadi harapan kita lah, misalnya ini menjadi tahun terakhir belajar online ya. Besok pas Anda sudah lulus, insya Allah segala sesuatunya lebih enak, lebih normal, dan mohon fokus di satu semester ini ya teman-teman ya. Jadi ini akan sangat terkait dengan rencana teman-teman setelah Anda lulus. Jadi semakin Anda cepat lulus, sebenarnya semakin enak ya, karena semakin cepat Anda lulus, ya nanti Anda akan menemukan permasalahan yang baru lagi. Tapi kalau semakin Anda lulus, ya nanti masalah akan datang terus-menerus ya. Tapi ini harus mulai dibikin planning ya teman-teman ya. Oke, saya harap ya di bimbingan ini teman-teman mulai belajar mandiri ya, berpikir secara mandiri, artinya segala sesuatu yang tidak perlu ditanyakan ke dosen pembimbing bisa diputuskan sendiri, kecuali kalau misalnya terdapat beberapa hal-hal yang memang harus diputuskan oleh dosen pembimbing ya, seperti pemilihan materi dan sebagainya ya. Oke,
ini gambarannya ya, teman-teman ya. Nanti ini akan saya rekam ya, akan saya share di grup masing-masing dan teman-teman bisa menyaksikan kembali. Ini masih 34 yang bergabung siang ini. Ya, padahal di grup ada sekitar 70 sekian ya, separuhnya yang baru bisa bergabung. Yuk sama-sama memberikan motivasi ke teman-teman. Kita sama-sama nanti berjuang bareng ya. Kita 2017 ospek bareng ya. Ya, harapannya 2021 bisa lulus bareng ya. Segera lulus ya, segera mencari pekerjaan, segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang baru lagi. Nanti Anda lulus juga masih banyak masalah ya, nyari kerja, mungkin ada yang mau S2 dan sebagainya, nanti mau nikah dan sebagainya, masih banyak permasalahan yang Anda ketemu. Jadi tidak usah berlama-lama, dijalankan saja ya prosesnya, ya dinikmati saja ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, teman-teman silakan di grup saja ya. Soalnya kalau misalnya nanti japri, takutnya nggak kebaca. Karena sekarang WA udah kayak email ya. Saya bisa aja membaca WA yang masuk hari ini, bacanya seminggu lagi. Ya, karena satu hari saya pernah ngediemin HP, nggak saya lihat chatnya, itu kadang udah sampai 100 chatnya. Ya, jadi bisa aja nggak kebaca. Makanya kadang kalau semacam perkuliahan, kelompok, skripsi, dan sebagainya, mending di grup aja. Jadi biar bisa update semuanya. Gitu aja ya, teman-teman ya. Matur nuwun, ya, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Semoga insya Allah, ya, kalau memang nanti memungkinkan, ya, kalau masih bisa kita ketemu di kampus, kita ketemu di kampus ya, biar bisa saling silaturahmi. Gitu aja saya kira, teman-teman. Terima kasih semuanya. Sukses ya, sehat-sehat ya. Jangan lupa makan siang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Ida. Terima kasih, Pak.